Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Litwina Junior, NIM E8619200013, Program Studi PGSD dengan mata kuliah Perkembangan Kompetensi, dosen pengampu Lilian Slow SSM Hum. Baiklah, kita langsung masuk pada poin pertama, yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Selanjutnya, bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Yang pertama adalah pembangkangan atau negativisme. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan anak. Tingkah laku ini mulai muncul pada usia 18 bulan dan mencapai puncaknya pada usia 3 tahun dan mulai menurun pada usia 4 hingga 6 tahun. Contohnya seperti mulai usia 2 tahun, anak mulai menunjukkan sikap membangkang. Misalnya, anak tidak mau dipakaikan baju, dia ingin memakainya sendiri. Tidak mau disuapi ketika makan, tidak mau digendong, atau tidak mau diajak bermain oleh pengasuh atau orang tuanya. Yang kedua, agresif atau aggression. Agresif adalah perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata verbal. Agresif merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Contohnya seperti orang tua sebaiknya mengarahkan anak mengalihkan sikap agresifnya kepada hal-hal yang positif. Misalnya ke dalam permainan-permainan yang membutuhkan ketangkasan fisik, seperti kegiatan melempar dan menangkap bola. Yang ketiga, berselisih atau clashing. Sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Anak-anak selalu berselisih pendapat tentang suatu masalah. Misalnya mereka berselisih dalam peraturan permainan yang sedang mereka mainkan. Perselisihan kadang-kadang dapat menyebabkan perkelahian. Contohnya, orang tua atau guru sebaiknya mengajak anak untuk mencari jalan damai dari perselisihan yang terjadi tanpa menjelaskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Cara ini akan membantu anak mengenali perasaannya masing-masing dan membantu anak mengakui kesalahannya. Yang keempat, kerjasama, yaitu sikap mau bekerja sama dengan orang lain, mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 tahun hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Yang kelima, persaingan. Persaingan adalah keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Persaingan berdampak positif jika masih dalam intensitas normal. Agar sikap bersaing berada pada taraf tataran yang normal, orang tua atau guru harus selalu menciptakan suasana yang bersaing yang positif pada diri anak. Selanjutnya yaitu menggoda. Menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Contohnya seperti dalam kondisi seperti ini, orang tua atau guru dapat melakukan metode induksi dengan cara mengajak anak merasakan jika gelar atau label yang diberikannya kepada teman atau saudaranya terjadi pada dirinya. Nah, cara ini dapat membantu anak merasakan akibat perbuatan terhadap orang lain dan dapat membantu anak berempati terhadap orang lain. Selanjutnya, tingkah laku berkuasa. Tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap bos. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Contohnya yaitu guru atau orang tua dapat memberikan peran-peran yang berbeda kepada tiap anak, sehingga semua anak berkesempatan menjadi pemimpin dan dipimpin.
Yang kedelapan adalah mementingkan diri sendiri. Sikap egosentris dalam memenuhi interest atau keinginannya sendiri. Anak-anak menyukai hal-hal yang menguntungkan dirinya. Mereka melakukan sesuatu hal yang dapat menyenangkan dirinya, meskipun itu kadang-kadang bertentangan dengan kepentingan atau bahkan merugikan orang lain. Contohnya, orang tua atau guru harus mengajarkan kepada anak batasan-batasan kepemilikan atau kepentingan diri dan kepemilikan atau kepentingan orang lain. Penanaman batasan-batasan ini dapat dilakukan guru atau orang tua melalui permainan, cerita, atau nasihat. Yang terakhir adalah simpati. Simpati merupakan sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Mereka rela berbagi apa yang mereka miliki. Contohnya seperti memberikan pembelajaran yang dilakukan dengan berkelompok. Pembelajaran berkelompok ini dapat membantu anak mengembangkan sikap empatinya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.